Selamat pagi teman-teman ya, mari kita lanjutkan ya. Jadi video mengenai cara audit ya, baru saja kita dalam video sebelumnya sudah bicara mengenai key inisiatif untuk career and talent management ya. Jadi Anda identifikasi top talentnya dan kemudian program pengembangannya. Setelah sebelumnya juga menyusun talent management system. Ya, ini pekerjaan yang tidak sederhana ya. Nah nanti di tahap berikutnya kemudian Anda implementasi lah ya, sudah disusun program development plan-nya untuk top talents, kemudian ya Anda implementasikan ya, expected outcome-nya, sesi-sesi pengembangan untuk para top talents sesuai development plan yang sudah disusun dalam fase sebelumnya. Secara reguler dilakukan review dan monitoring untuk mengukur efektivitas penerapan development plan. Nah, ini yang betul-betul sangat melelahkan Mas ya. Misalnya Anda ketemu 10 talent gitu ya di perusahaan Anda untuk 10 posisi kunci. Kemudian disusun program pengembangannya selama 18 bulan misalnya, atau bahkan 20 bulan gitu. Selama 20 bulan itu ya program pengembangannya dipantau terus. Program pengembangannya tidak hanya training loh Mas ya. Anda sudah belajar di video-video yang lainnya, program pengembangan itu tidak terbatas hanya training, itu sangat sempit. Bisa ada on the job training, bisa special assignment, bisa mentoring, bisa pengayaan pekerjaan. Jadi pengembangan itu tidak hanya training, salah kalau hanya cuma training. Bisa online learning seperti ini kan bagian dari pengembangan Mas ya, online learning, online coaching gitu ya. Nah itu sudah disusun dalam proposal sebelumnya kan Mas, di dalam fase ini kan Anda bikin program pengembangannya kan. Ya, nah kemudian dipantau lah penerapannya. Ya. Nah, ini orang SDM kadang-kadang tidak punya tenaga, tidak punya resource ya. Sudah sibuk ngurusin payroll, sibuk ngurusin SOP gitu, atau ngurusin apa yang macam-macam yang rutin itu ya. Jadi kredibilitas Anda tidak tumbuh. Ya. Kalau perusahaan-perusahaan top dunia ya mereka punya seperti ini Mas ya, punya tim yang memantau development plan para top talentnya. Itu untuk top talent Mas ya. Nah yang berikutnya ini kita juga kemudian inisiatifnya menyusun kebijakan kompetensi based career management ya. Bagaimana panduan kebijakan karirnya disusun ya dengan mengacu kebutuhan kompetensi jabatan, pola karir mendeskripsikan kebijakan dan kriteria rotasi, promosi dan demosi. Kebijakan pola karir dikaitkan dengan hasil PA dan hasil evaluasi dalam mandatory training plan. Ya, ini semua bisa Anda pelajari nanti di kompetensi based HR management ya. Cara menyusun panduan karir, cara mengkaitkan karir dengan PA dan training plan. Ya, ini juga harus segera disusun kalau belum ya. Kalau sudah bagus dan diterapkan ya, diimplementasikan, tidak hanya disusun di atas kertas. Setelah itu disimpan di laci. Yang ini employee development plan Mas ya. Kalau tadi memang lebih khusus top talent, tapi kalau ini employee, semua employee harus juga melakukan pengembangan, tidak hanya top talent dong ya. Supaya semua karyawan juga bisa tumbuh. Panduan mengisi employee development plan dikaitkan dengan self-assessment kompetensi hasilnya. Panduan mencakup pula monitoring tool dan template untuk memantau progres pelaksanaan IDP atau Employee Development Plan. Ini sama ini Mas, ini juga di banyak perusahaan di Indonesia ya hampir semuanya tidak konsisten menerapkan ini ya. Mereka mengisi EDP-nya itu tidak sungguh-sungguh gitu ya, hanya sekedar training yang mau diikuti gitu ya. Setelah training dikirim ya sudah selesai seperti itu ya, tidak pernah ada monitoring, orang-orang SDM-nya tidak melakukan pemantauan, komunikasi dengan atasannya, apa yang harus dipantau, apa yang harus dimonitor. Nah ini harus disusun lah seperti ini supaya ketika audit nanti Anda bisa dapat nilai bagus ya, dan SDM Anda menjadi lebih maknyus. Oke. Nah ini monitoringnya ya, EDP-nya dimonitor Mas, terlaksananya EDP yang telah disusun oleh pegawai secara reguler dilakukan review dan monitoring untuk mengukur efektivitas penerapan EDP, dokumentasi pelaksanaan EDP untuk setiap pegawai. Nah ini kan keren Mas. Again ini proses monitoring ini akan menjadi sangat mudah kalau bagian HRD-nya punya aplikasi software-nya. Bagaimana cara memantau kinerja karyawan melaksanakan EDP itu dengan software, tidak lagi dengan manual, pakai telepon diingatkan gitu ya, di remind, itu ya kuno.
Anda bisa memantau pelaksanaan EDP hanya dari dashboard di kantor HRD ya. Jadi karyawan-karyawannya itu wajib mengisi template yang sudah disediakan di smartphone-nya atau di aplikasinya ya. Jadi mudah dipantau. Nah, ini di banyak perusahaan tidak dilakukan sama sekali nih Mas. Ya. Sehingga Anda satu lah maturity levelnya. Ya itu tadi di Career and Talent Management ya, kalau di training seperti ini, contohnya mendesain kurikulum ya, training learning center ini ilustrasinya pura-puranya mau bikin learning center gitu ya. Membikin kurikulum untuk learning center, sudah ada sistem pendidikannya, training plan-nya, mengacu ke pelatihan teknis dan manajerial. Anda bikin training plan lah istilahnya di sini. Nyusun modul-modulnya ya. Jadi silabus dan materi semua modul sudah ada. Setiap modul dilengkapi dengan instruktur manual dan alat tes untuk menguji kelulusan peserta. Ini luar biasa. Jadi Anda punya modul-modul manajemen trainingnya itu bikin sendiri, dan setiap modul itu ada manualnya. Jadi setiap trainer itu bisa membaca manual itu supaya cara ngajarnya seperti apa, kontennya apa yang harus disampaikan. Nah ini juga pekerjaan raksasa ya. Jadi bagaimana, saya pernah membantu klien saya untuk menyusun modul ya. Jadi kalau Anda butuh konsultan ya bisa meng-hire saya Mas ya untuk menyusun modul-modul training. Kemudian ada kebijakannya itu ya, learning center-nya, kebijakannya ini lebih ke SOP lah ya. Kebijakan penggunaan hasil pendidikan di LC itu learning center ya, dengan pola karir karyawan. Sarana prasarananya ya, ada ruangannya, ada instruktur tetapnya, dan seterusnya. Ya. Launching gitu ya, kemudian launching. Continual improvement untuk menjadikan LC menjadi kian efektif kegiatannya. Kemudian ini ROI, ya kalau ROI ini bisa Anda lakukan tanpa Anda harus punya learning center ya. Jadi maksud saya sesekali Anda harus menyusun panduan dan implementasi mengukur ROI of training for selected training program ya. Tidak semuanya siap instrumen pengukuran ROI dan rencana pengukuran for selected training program, implementasi proses pengukuran ROI, laporan ROI of training program. Again ini Anda nanti punya modulnya sendiri ya, di video lainnya Anda bisa melihat ya, Anda punya akses ya, free untuk mendapatkan training online mengenai cara mengukur return on investment of training. Saya di dalam video itu menjelaskan dengan detail. Nah saya berharap bahwa Anda melaksanakannya ya, Anda ambillah 3, tidak usah semua training ya, 3 atau 2 saja, Anda ukur itu dengan sungguh-sungguh before and after. Before-nya itu 3 bulan sebelum training sampai 6 bulan setelah training itu dibandingkan kinerjanya ada perubahan atau tidak. Jangan bikin training hit and run, itu buang-buang uang. Masih mending ini online seperti ini ya, Anda bisa replay ya, Anda bisa share ke karyawan Anda yang lain juga. Tapi kalau Anda ikut training di hotel sendirian, kan tidak bisa di replay Mas. Masa Anda bisa replay ya, kan nggak bisa. Setelah itu lupa, ya, hit and run. Kemudian ini monitoring ya, EDP tadi ya. Kan tadi di Career Talent Management ada namanya EDP ya, Employee Development Plan. Ya Anda bagian trainingnya sama EDP, sama Career Talent Managementnya kerjasama lah. Yang melakukan EDP, memonitor EDP, mendokumentasikan setiap EDP. Jadi tugas bagian training itu tidak hanya menyelenggarakan training konvensional sih ya, tapi juga memastikan EDP karyawan itu tereksekusi. Apa sih contoh isi EDP itu? Di bagian modul-modul lainnya saya sudah menjelaskan ya, tidak hanya training, EDP itu bisa on the job training, bisa mentoring, ya, bisa special assignment, jadi isinya lebih detail, tidak hanya training. Jadi seperti itu Mas ya, untuk training. Kemudian ini yang terakhir untuk rekrutmen ya, manpower planning, yang menyusun kebutuhan manpower ya, di breakdown per level jabatan, kebutuhan manpower kalau misalnya ada mau ekspansi usaha baru ya. Di dalamnya termuat juga rencana dan strategi rekrutmen untuk memenuhi kebutuhan manpower perusahaan. Ini project ini ya. Kalau bisa sesekali Anda melakukan ini Mas,
terlaksananya kegiatan pengukuran kinerja para karyawan baru, dan bagaimana kepuasan user atas para new recruit. Studi ini juga akan meneliti siapa yang memiliki kinerja terbaik dan lalu diuji faktor apa saja yang membuat mereka lebih perform dibanding yang lain, termasuk mungkin variabel perguruan tingginya, mungkin konteks pekerjaannya, mungkin latar belakang karyawan barunya ini, dia dulu aktif di organisasi misalnya. Anda lacak itu korelasinya. Apa yang membuat karyawan baru di sini itu sukses? Apa sih faktornya? Variabelnya apa? Anda lacak itu. Sehingga Anda bisa punya keyakinan bahwa tahun depan kalau kita mau rekrut harus karyawannya seperti ini. Di Indonesia tidak pernah, itu jarang perusahaan, mungkin hampir tidak ada setahu saya perusahaan yang melakukan proses seperti ini ya. Asal rekrut saja ya, tidak pernah mencoba mengalokasikan waktu untuk dengan sungguh-sungguh meneliti apa sih sukses faktor karyawan baru itu apa. Kemudian ini Gus to kampus ya, biasalah ya, ke kampus-kampus ya, bikin branding gitu ya, the best place to work ya, talent branding semacam ini merupakan upaya untuk mempromosikan perusahaan sebagai tempat kerja ideal bagi sarjana lulusan kampus terkemuka. Ya branding ya, ini terutama untuk perusahaan-perusahaan yang sudah bagus ya. Jadi itulah Mas ya, contoh mengenai strategic inisiatif ya, untuk berbagai bidang ya, termasuk di career talent management ya, kemudian di perform management ya. Jadi hasil dari pengembangan ini ya, career ini ya. Jadi sekali lagi seperti itu Mas ya flow-nya ya. Anda melakukan audit, Anda lacak berbagai sistemnya, Anda tanyakan, kemudian Anda scoring, kemudian setelah skornya jelek ya Anda harus melakukan berbagai inisiatif. Ini sekali lagi inisiatifnya sudah saya berikan contoh. Semuanya berat ya, tidak ada yang mudah ya, pakai software kalau perlu ya. Anda yakinkanlah kepada owner Anda supaya ada budgetnya untuk melakukan ini semua. Budget ya juga kreativitas Anda ya, kegigihan Anda, kompetensi Anda sebagai pengelola HRD ya. Kadang-kadang audit skor HRD Anda jeblok, nilainya 1 karena memang kompetensi para pengelola HRD-nya kurang bagus ya. Anda terlalu sibuk mungkin mengurusin hal-hal yang tidak strategis ya. Tapi hal-hal strategis seperti ini terabaikan. Atau karena mungkin memang Anda tidak punya kecakapan untuk melakukan proses ini semua. Nah, itu harus belajar, makanya ini belajar online ya dari Bapak Yudi Anareksa ini salah satu cara yang murah meriah untuk mengupgrade kompetensi Anda dalam bidang HRD. Oke, demikianlah ya video saya mengenai HR audit ya. Mudah-mudahan Anda bisa melakukan HR audit ya. Yang tidak kalah pentingnya adalah rekomendasinya ya, action plan-nya, bagaimana sistem SDM Anda dikembangkan sehingga kinerja SDM Anda menjadi lebih maknyus dan kemudian kinerja bisnis perusahaan Anda itu menjadi lebih cetar membahana. Terima kasih, sampai jumpa dalam topik-topik berikutnya. Salam sukses, penuh keberkahan.